Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Al-ayat. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak putus-putusnya hanya sebuah ungkapan rasa syukur yang wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini, malam yang keberapa? Malam yang ke-13. Berarti 17 hari lagi lebaran. Insyaallah. Berarti sekitar 10 hari lagi kita pada mudik gitu ya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-13 ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh sebuah perjalanan yang paling panjang, menempuh sebuah perjalanan yang paling jauh, menempuh sebuah perjalanan yang paling berat, dan menempuh sebuah perjalanan yang paling mahal, yaitu perjalanan ke masjid. Pada malam hari ini ada sebuah judul yang ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu, karena judul ini adalah sebuah judul yang pasti tidak disukai oleh ibu-ibu, tapi judul ini disukai oleh bapak-bapak. Apakah itu? Judulnya adalah 4 orang istri. Jadi sejatinya kita semua itu punya 4 orang istri, loh. Jatah kita itu 4. Ya, jatah kita 4. Tapi jangan pernah bercerita dengan alasan sunnah, ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah menduakan istri pertama. Jadi ibu-ibu, kalau bapaknya ada ngomong, "Dek, Ma, yang Papa mau nikah lagi karena ini sunnatullah," bilang aja, "Kalau mau nikah lagi, aku harus mati dulu." Karena Khadijah selama Khadijah hidup, Rasulullah tidak pernah menikah. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, baru Rasulullah menikah. Dan yang dipilih Rasulullah itu yang muda hanya 1 saja. Yang lainnya janda umur 40, 50, 60. Jadi kalau bapak-bapak dengan alasan sunnah, Pak Junin cari yang umur 60. Jangan yang umur ibu-ibu sosialita, ya. Baik. Ini nanti dimarah pula saya sama Pak Ridwan, ya. Kepanjangan. Jadi suatu saat ada seorang saudagar yang kaya raya, milioner lah. Suatu saat sang saudagar ini hendak meninggal dunia karena sudah dikasih tahu kabar, ya. Karena penyakitnya kanker, komplikasi lah. Semua penyakit sudah ada. Jadi menurut dokter besok dia akan meninggal dunia. Dikumpulkanlah oleh sang saudagar ini 4 orang istri. Dipanggil satu-satu. Jadi istrinya itu di luar kamar, terus dipanggil oleh sang saudagar. Yang pertama yang dipanggil adalah istri kesayangan. Istri kesayangan ini adalah istri yang keempat.
Tentunya istri yang keempat itu pasti istri yang paling muda dan istri yang paling cantik. Jadi bodoh kita laki-laki kalau menikah lagi itu punya 4 orang istri keempat itu jelek. Kan Rasulullah mengajari kita kalau cari jodoh itu Pak Ferry ya, carilah yang pertama itu yang kaya. Yang kaya dulu. Jadi nggak ada cerita itu anak orang miskin nggak apa-apa, nggak, cari yang kaya dulu. Yang kedua yang cantik. Jadi kalau ada perempuan yang jelek-jelek itu singkirin dulu. Yang ketiga adalah yang keturunannya baik. Keturunan baik, orang-orang soleh, terus keluarganya banyak, itu berarti berpotensi untuk memberikan keturunan. Yang ketiga adalah agama. Jadi paling pilihan terakhir agama, tapi itu pilihan yang paling penting. Jadi kembali ke cerita tadi, dipanggillah istri yang keempat, istri yang paling cantik, muda, cantik. Wahai istriku yang paling ku sayang, ya Kanda, menurut vonis dokter, besok aku akan meninggal dunia. Engkau adalah istri yang paling ku sayang. Beda dengan istri yang lain, ketiga istri yang lain. Sudikah engkau menemaniku? Kata istri yang muda, apa jawabannya? Nih, kalau Kanda mau meninggal, silakan saja. Itu tetangga sebelah berundung itu saya sudah punya nomor WA-nya. Jadi setelah Kanda meninggal paling 40 hari lah saya berduka. Setelah itu kita lanjutkan. Aku akan melanjutkan hidupku dengan pengganti. Sedih. Udah kalau gitu kamu keluar. Dipanggillah istri yang ketiga. Wahai istriku yang ketiga, masuk. Istri yang ketiga ini adalah istri yang pandai mengelola harta. Jadi semua deposito, semua surat obligasi, semua saham sang miliuner ini diberikan kepada istri nomor 3. Karena dia pintar keuangan. Dipanggil, wahai istriku, sudah kau beresin semua hutang-hutangku? Sudah. Tagihan rumah sakit? Beres, Bang. Beres, Bang. Abang baik pikir-pikir. Semuanya beres. Terima kasih Adinda sudah membereskan semua hutangku. Menurut vonis dokter, besok aku akan meninggal dunia. Maukah engkau ikut aku? Apa jawabannya? Apa jawaban istri ketiga? Enak aja. Hartamu kan sudah sama aku semua. Kok enak aja ikut mati? Terus percuma dong aku setiap hari mengembangkan bisnismu, usahamu, terus disuruh mati. Terus kapan aku menikmatinya? Justru Bang, inilah kesempatanku berfoya-foya setelah Abang tiada. Semakin sedih sang juragan, sang miliuner. Masya Allah, nyesal. Kenapa lah semua hartaku kuberikan kepadamu? Keluar. Dipanggil istri yang nomor 2. Istri nomor 2 ini cantik, gerapiak, tahu gerapiak? Ramah, smile, murah senyum, murah senyum, murah senyum. Kalau arisan, nah ini istri nomor 2 ini Bang. Karena dia sosialita. Brand apa tasnya itu branded lah. Merek apa lah saya nggak kenal. Jadi ini istri yang dibawa kemana-mana nih, kalau ke kondangan kemana-mana istri nomor 2 ini dibawa. Suatu saat dipanggil istri nomor 2 masuk. Istri nomor 2 ini masih senyum, tapi setelah dikasih tahu oleh sang miliuner dia akan meninggal dunia, pura-pura sedih, pura-pura nangis. Maukah engkau mengikuti aku? Kata istri nomor 2. Hei Bang, kenalanku sudah banyak Bang.
Kan kita sudah jalan kemana-mana, itu pengusaha sebelah sana, pengusaha sebelah sana, pengusaha sebelah sana. Kita sudah berbagi WA. Ini dia sudah ping, sudah DM dia. Ya, ternyata nggak mau juga. Abang kalau meninggal aja lah Bang. Tenang aja, nanti saya kabari ke teman-teman Abang bahwasanya Abang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka memberikan karangan tanpa diminta, tanpa dipanggil, datang istri pertama. Karena istrinya sudah 4, yang 3 tadi ini yang cantik sudah, yang kaya sudah, yang nomor 2 sudah, yang terakhir istri pertama ini nggak kopenan. Jadi Bu, hati-hati Bu ya, kalau istri pertama nggak kopenan sama suami itu protes. Istri pertama ini sudah jelek, umur, kucel, karena nggak pernah pedikur medikur, nggak pernah, karena nggak pernah dibawa kemana-mana. Istri pertama ini sudah kucel, pakaiannya apa? Daster itu pun sudah robek. Daster sudah robek. Tanpa diminta istri pertama itu datang. Bang, sudahlah Bang, sambil sedih. Nggak usah dipikirin Bang yang 3, aku Bang yang dari pertama kan. Abang dulu sihat pertama dengan aku Bang. Aku siap mendampingi Bang ke liang lahat. Menangislah sang juragan, karena ternyata bagaimanapun istri pertama adalah istri yang paling setia. Jadi Bapak Ibu harus berbangga kalau jadi istri pertama. Jadi jangan coba-coba mau menjadi istri kedua. Bapak-bapak harus pertahankan istri pertama itu. Meninggal. Pertanyaannya, siapakah istri keempat? Istri keempat itu adalah ketampanan kita, kecantikan kita. Berapa banyak uang yang kita keluarkan hanya kepingin supaya dilihat orang lain kita itu ganteng. Berapa banyak uang yang kita belikan pakaian supaya kita dilihat oleh orang. Bapak ibu itu serasi, pakaiannya setiap kondangan ganti, setiap arisan ganti. Berapa banyak uang yang kita habiskan hanya untuk mempercantik. Siapakah istri kedua? Istri kedua adalah harta yang kita mati-matian. Kalaupun ada waktu kita 21 kali 24 jam ditambah 6 jam kita akan kerjain. Supaya apa? Supaya banyak tabungan kita, hasil kita banyak. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk mengejar. Siapakah istri ketiga? Istri kedua. Istri kedua adalah tetangga. Tetangga kita itu kita meninggal paling 7 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ke-8 sudah mulai menceritakan kita. Kemarin itu sebelum meninggal dia ada cerita sama saya, bla 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 bla. Oh iya kemarin masih punya hutang sama saya, bla bla. Itulah tetangga. Sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk ngopeni. Siapakah istri yang kucel tadi? Yang kumuh? Itulah ibadah kita. Ini kalau ada kota amal. Kalau ada kota amal lewat di depan kita, di dompet kita itu cuma ada duit 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang kita masukkan kota amal itu yang berapa? Gitu mau masuk surga. Kalau ada uang kita 100.000, 50.000, 10.000, mana yang keluar di kota amal? Itu pun masih dipikir-pikir. Nanti pulang dari sini, aku mau beli ini kurang pula ya, kurang. Digeser. Sedekah. Yang kedua sholat. Sholat kita itu kadang hanya di akhir waktu. Itu pun terburu-buru. Padahal bekerjalah kamu di antara waktu sholatmu. Bukanlah sholatlah kamu di antara waktu kerja. Ketiga, siapakah istri yang pertama?
bacaan Quran kita. Mungkin kalau kita hitung bahwa dari mulai awal Januari atau Ramadan kemarin sampai Ramadan hari ini, itu kita baca WhatsApp, kita baca berita, mungkin sudah 2 kali khatam Quran, mungkin 3 kali. Pertanyaannya, khatam berapa kali kita dalam setahun ini? Itu bekal kita yang akan kita bawa pulang. Istri yang paling kecil itu yang akan kita bawa pulang. Oleh karenanya, mari kita perbaiki. Kita balik. Perlahan kita perbaiki sedekah kita hitung aja. Biaya pedikur, manikur, beli baju sama sedekah kita selama setahun itu banyak mana? Kita hitung. Lebih baik mana kita baca WA sama baca Al-Quran. Pegang HP, saya tuh pegang HP kalau 5 menit HP di tangan nggak buka, padahal pura-pura buka aja. Apa gitu? Lebih banyak. Oleh karenanya mari sama-sama kita perbaiki semangat kita beribadah, mumpung diberikan Allah kemudahan kepada kita pada bulan Ramadan ini untuk beribadah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, karena yakinlah perjalanan kita itu semakin mendekati akhirat. Dunia ini semakin jauh kita tinggalkan. Kata Sayyidina Ali, jadilah kamu anak-anak akhirat daripada anak-anak dunia. Sesuatu yang pasti ada di hadapan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang merasa tersinggung, tidak apa-apa. Tersinggung itu berarti masih punya iman. Mudah-mudahan dengan tersinggung terus kita bisa memperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.